kembali ke sini. Nah, ini akan diputus dulu di hubungannya. Karena itu dibikin malas dulu. Ya, coba cek deh. Ya, ketika disebutkan ciri orang munafik di Quran surah keempat itu, ayat 142, 143 kan? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tuh. Enggak langsung diputus salatnya, enggak. Dibikin malas dulu. Qamu kusala, bikin malas dulu, malas tuh. Makanya Nabi menyebut SAW langsung sebagian dari waktu sholat itu menjadi penanda langsung ciri nifak munafik. Orang kalau udah malas-malas sholat isya, hati-hati itu. Nabi kan pernah kasih tanda kan? Isya, hati-hati. Kan? Subuh, hati-hati. Ini penanda langsung. Kalau udah malas-malas, itu pintu pertama setan supaya putus dulu dari Allah. Putus dulu. Malas dulu sholat tuh. Ya, kadang-kadang dibikin lewat proyek dulu, kan? Ya, sehingga kadang-kadang bersamaan dengan waktu sholat, Jumat, kok proyeknya harus Jumat, pas waktu Jumat lagi. Anda kerja, jadi penjaga toko nggak boleh sholat. Tuh, maksiat. Karena setan bisa datang lewat wujud manusia. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Anda tugas jaga toko aja, nggak boleh. Sholat nggak boleh, lanjut. Di pabrik nggak boleh sholat, lanjut. Hati-hati. Teman-teman, rezeki itu sudah diatur. Surga Anda yang belum jelas. Lah jangan takut kalau di sini nggak bisa sholat, cari pekerjaan lain. Ya, sambil mencari Anda, sambil mencari. Begitu dapat tinggalkan yang ini, sudah. Ya, toh rezeki kita akan diberikan demikian sama, nggak akan berkurang. Demi Allah, yakin pada Allah, nggak akan berkurang, nggak akan berkurang. Walladzi qaddara fahada. Allah sudah menetapkan sesuai dengan kita, diberi petunjuk kita. Jadi kalau dikasih sesuai, ngapain kita mengerjakan yang menjauh dari Allah? Dapatnya segitu juga, cuma berkahnya beda. Anda sholat dapat 5 miliar, enggak sholat 5 miliar. Ya, lalu kenapa mesti mengambil hal yang tidak sholat? Berkahnya enggak ada. Wah, gampang Ustaz, enggak usah sholat dapat 5 miliar, mendingan enggak sholat. Di dunia, Joni, begitu meninggal, selesai tuntas ancaman bagi Anda. Ya, sholat itu bekal untuk pulang. Sholat dapat 5 miliar, 5 miliar untuk dunia, untuk sholatnya dapat pahala. Kapan pahala dibawa? Saat pulang. Kan ketika meninggal, 5 miliar itu kan hilang. Ya, buat dikubur aja kelebihan kok. Buat makan aja lebih daripada cukup. Sana kumpul-kumpulkan, sana meninggal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kadang-kadang memperbanyak harta itu melalaikan sampai baru sadar ketika akan wafat. Di kuburan baru menyesal, nggak bisa balik lagi. Fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Allah, kasih kesempatan sebentar ya Allah, sebentar. Aku ingin berbuat soleh. Kasih balik sebentar ya Allah. Udah nggak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa mundur, selesai. Ya, hatta zurtumul maqabir, sampai nanti di sekarat baru sadar, masuk kubur pengen balik lagi udah nggak bisa, ya. Balik sini aja, hati-hati teman-teman sekalian, kalau sudah nanti pelan-pelan dibuka pintu maksiatnya. Kalau udah meninggalkan sholat, udah nih komplikasi nanti. Kasih. Udah, itu dasar pertama. Kalau sholat udah malas, hati-hati. Sholat udah malas, hati-hati. Ya, setelah itu nanti udah, kalau sholatnya malas, baca Quran pasti otomatis malas. Lama-lama puasa malas. Lama-lama semakin banyak penyakitnya. Udah nggak sholat, menyoal orang sholat. Ini udah komplikasi. Ini nifak yang paling bahaya. Ini munafik yang paling dahsyat. Jadi ternyata pintu kemunafikan dibuka dengan nih, dari mulai virus yang ringan gejalanya. Kalau di COVID itu ada CT-nya namanya, ikatan virusnya. Ya, makanya coba teman-teman kalau nanti di swab misalnya, swab itu dilihat CT-nya berapa nih. Ya, di bawah 30 apa di atas 30. Kalau di bawah 30 apalagi di bawah 20 misalnya 19. Ini karena saya riset ya, saya ngobrol, saya diskusi dengan dokter-dokter yang ahli juga, peneliti macam-macam. Kita diskusi. Jadi bukan Ustadz begini tahu apa, tidak, karena belajar jadi mengerti. Ya, kita lihat hasilnya dan sebagainya. Ini kalau di bawah 20 dan seterusnya di bawah 30 itu patut diduga terkontaminasi. Belum tentu itu positif COVID-nya. Belum tentu COVID, boleh jadi terkontaminasi dengan faktor lain. Ya, karena nanti ada faktor-faktor tertentu yang ketika di swab itu bisa bereaksi positif. Ya, ada yang menyebutkan informasi, silahkan dicek ya untuk membuktikan. Misalnya dari seafood, ya, makan udang dan sebagainya itu kalau diuji itu bisa ada reaksi. Berdasar penuturan dari pakar-pakar ya yang menyampaikan seperti itu. Jadi kalau CT-nya di atas 30 misalnya 29,5, 30 ke atas dan sebagainya, itu bisa diduga sangat kuat positif ya. Kuat positif yang terkait dengan COVID. Apa yang mau saya katakan? Saya ilustrasikan ke sini nih, sama nih. Sifat nifak juga begitu. Ada kadarnya.
kadar kecil, nggak mau sholat dulu, malas dulu, muncul penyakit, sudah lama-lama nggak sholat, lama-lama makin naik nih bahaya, sesak nafas nih. Kalau di COVID tuh, ya udah sesak dengan semua hal yang berbau keislaman, sesak lihat orang sholat, sesak lihat orang baca Quran, sesak lihat orang berhijab, sesak lihat umat Islam itu maju, sesak lihat umat Islam itu bersatu, sesak. Nah itu, udah parah tuh sifat nifaknya, udah jadi munafik yang hakiki, ya, munafik yang sejati. Karena itu nanti di Quran surah keempat, lagi-lagi banyak di An-Nisa itu, ya. Sebelum nanti dikompilasikan semuanya di satu surah khusus, surah ke-63, Al-Munafikun dengan namanya. Jadi Quran surah keempat, ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Di mushaf. Langsung Allah berikan gambaran. Wa qad nazzala 'alaikum. Telah tetap ketentuan, telah turunkan ketentuan dalam Al-Quran, dalam Alkitab. Berlaku untuk kalian semua, hai orang-orang beriman. An idza sami'tum, jika kalian mendengar, mengalami satu peristiwa, ayatillah yukfaru biha, ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u biha, atau mengolok-ngoloknya. Tuh. Ya. Nanti kita akan lihat siapa mereka ini. Siapa mereka ini kita akan lihat. Ada dua golongan nanti. Jadi satu, pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah, ingkar. Ya. Ayat-ayat Allah itu apa? Ya, ayat-ayat Allah itu perintah larangannya. Ya, tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan Allah Tuhan, Rabb, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Bagaimana cara mengetahui Allah itu satu-satunya Tuhan, layak disembah? Ya dengan ibadah. Buka Quran surah ke-20 Toha, ayat ke-14. Allah tegas mengatakan bahkan kepada Nabi Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana. Hanya saya Allah, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Nggak ada Tuhan kecuali saya. Tegas. Ya, silahkan, saya sering katakan, hanya di Al-Quran, keterangan yang sangat tegas menerangkan tentang sifat ketuhanan. Silahkan cek. Dalam kitab manapun, cuma di Al-Quran. Karena Al-Quran firman Allah, maka Allah sangat pede mengatakan saya Tuhan. Ya, selain Al-Quran, ya silahkan cek, bandingkan. Karena fitrah manusia tidak akan mungkin membawa nilai ketuhanan. Fitrah manusia. Jadi manusia tidak akan pernah bisa mengatakan saya Tuhan dengan ketinggian, kepedean yang luar biasa. Fir'aun pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Lama-lama dia meralat. Bukan. Oh, aku sadar sekarang. Al-ana hasasal haq. Ya, al-an sekarang kamu nampak. Ya. Kisah Yusuf, hasal haq, nampak kebaikan. Kisah Fir'aun, alaan, sekarang sadar. Ternyata Tuhan yang Musa, Tuhannya Harun itu yang benar, aku bukan. Nggak, manusia itu nggak mungkin dengan fitrah kemanusiaannya mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Allah, Tuhan yang sesungguhnya. Dengan sangat luar biasa, kepercayaan tinggi yang sangat luar biasa, dengan sifat ketuhanan yang mengatakan, Innani anallah, cuma saya yang Tuhan. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Buktinya apa? Fa'budni. Ya, dengan saya Tuhan, sembah saya. Fir'aun hanya mengatakan ana rabbukumul a'la. Setelah itu dia meralat, dia sekarat, dia selesai. Ya, sampai kiamat, sampai kembali kepada Allah. Allah mengatakan fa'budni, sembah saya. Cari di kitab manapun. Demi Allah saya katakan, cari di kitab manapun satu kalimat ini saja. Saya Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Sembah saya. Demi Allah saya katakan, cari di kitab manapun sampai saat ini, bahkan termasuk seluruh kitab yang dianggap suci di muka bumi, Anda hanya akan temukan kalimat ini di Al-Quran. Al-Quran. Karena firman Allah akan menunjukkan sifat ketuhanannya.